Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan produk kami terkait Slurp and Sweet Puding Sedot. Next. Adapun latar belakang dibuatnya usaha kami ini karena seperti yang kita ketahui, puding adalah dessert yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Namun, biasanya puding dikonsumsi menggunakan sendok sehingga kurang praktis jika kita nikmati ketika beraktivitas. Selain itu, tren dessert estetik makin meningkat, di mana harga yang ditawarkan relatif mahal dan kurang terjangkau nih bagi mahasiswa atau pekerja muda. Nah, dari kebutuhan dan peluang tersebut, muncullah ide kami untuk membuat usaha puding setot, yaitu puding yang bisa langsung dinikmati dengan sedotan higienis, praktis, dan tetap menarik secara visual. Next. Nah, puding sedap produk kami ini tersedia dalam dua ukuran, yaitu ada 250 ml dengan harga 8.000 dan 350 ml dengan harga 10.000. Kami juga menyediakan tiga varian rasa, yaitu matcha, strawberry, dan coklat, sehingga konsumen dapat memilih ukuran dan rasa yang paling sesuai. Untuk desain kemasan, kami menggunakan botol yang praktis dan ramah lingkungan tanpa adanya tambahan plastik. Sedotan kami tempel langsung pada kemasan dan label yang dibuat dengan tampilan cerah agar meningkatkan identitas brand Slap and Shot ini. Dan konsep kami mengutamakan kepraktisan, kebersihan, dan tampilan yang menarik. Berikut tampilan produk serta logo usaha puding sedot kami yang dapat teman-teman lihat pada slide-nya. Next. Produk Slap and Sweet kami ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kemasan kami higienis dan aman karena menggunakan botol tertutup rapat sehingga kualitas produk kami terjaga. Kemudian yang kedua, cara konsumsi yang unik yaitu menggunakan sedotan membuat produk ini memiliki potensi viral terutama di kalangan anak muda. Yang ketiga, produk ini juga praktis, mudah dibawa dan bisa dinikmati kapan saja. Kemudian dari sisi harganya, Slap and Sweet ini cukup terjangkau nih bagi pelajar dan mahasiswa dibandingkan dessert-dessert yang ada di pasaran. Dan bentuknya yang unik menjadikan produk ini cocok dengan gaya hidup anak muda yang menyukai sesuatu yang berbeda, estetik, dan mudah dibagikan di media sosial. Next. Next. Dalam proses produksi, kami menggunakan beberapa alat dan bahan nih. Nah, untuk bahannya yang pertama ada air, susu kental manis, bubuk, perasa, susu evaporasi, dan lainnya. Kemudian alat yang kami gunakan ada panci, gelas takar, kompor, parutan, dan lainnya. Dalam pembuatan produk Syrup and Sweet ini, kami mengikuti 4 tahap utama. Yang pertama ada pembuatan puding dengan pembuatan pudingnya, di mana tahapnya mencampurkan susu full cream, air, Nutrijel, bubuk rasa, susu kental manis, dan gula, kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah matang, puding didinginkan sebelum dikemas. Kemudian yang kedua ada pembuatan fla, dengan memanaskan susu full cream dan menambahkan air, keju parut, susu evaporasi, dan gula hingga mengental. Yang ketiga, adanya proses pengemasan, yaitu memasukkan puding ke dalam botol, menambahkan fla di bagian atas, lalu menutup botol dan menempelkan label serta sedotannya. Yang terakhir, kami menyimpan produk dalam freezer agar tekstur dan kualitasnya tetap terjaga sebelum dijual. Next. Kemudian ada strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran, kami menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu ada pemasaran langsung, di mana produk ini kami jual langsung di berbagai lokasi strategis yang ramai pengunjung. Terdapat 5 titik penjualan yang telah kami lakukan, yaitu ada Kasis pada CFD USK, CFD Simpang 5, Gedung FMIPA, dan pada acara posta di Gedung Olahraga USK, dan di depan asrama USK. Penjualan ini kami lakukan dari tanggal 18 hingga 26 Oktober, di mana dengan jadwal yang bervariasi dan di lokasi strategis, kami bisa menjangkau berbagai segmen konsumen, mulai dari mahasiswa, keluarga, hingga masyarakat umum. Berikut dapat dilihat pada slide beberapa dokumentasi penjualan kami. Next.
Selain adanya pemasaran langsung, kami juga memanfaatkan pemasaran online melalui beberapa media, yaitu media yang kami gunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Di mana pada Instagram kami, yaitu @pudingsedot.id, kami menggunakan foto produk, testimoni, dan konten promosi. Kemudian melalui WhatsApp, kami menawarkan informasi produk serta sistem pemesanan pre-order, sehingga konsumen dapat memesan dengan mudah tanpa harus bertemu langsung. Berikut dapat dilihat pada slide beberapa dokumentasi pengantaran produk kepada customer. Next. Selanjutnya, di sini ada penggunaan anggaran kami, di mana kami dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, anggaran yang habis pakai, anggaran peralatan, dan anggaran lain-lain. Anggaran habis pakai meliputi bahan-bahan produk seperti air, bubuk perasa, gula, dan lain-lain. Dan juga dapat dilihat di sini kami masukkan botol dan sedotan dikarenakan botol dan sedotan tidak bisa dipakai kembali. Jadi kami masukkan ke dalam anggaran habis pakai. Sedangkan anggaran peralatan meliputi centong, gas 3 kilogram, kompor, panci, dan parutan. Sedangkan anggaran lain-lain itu seperti air bersih, listrik, transportasi, dan lain-lain. Dan untuk totalnya, anggaran habis pakai itu kami perkirakan sekitar 181.000, anggaran peralatan itu 377.000, dan anggaran lain-lain itu 40.000. Selanjutnya ada hasil penjualan. Di sini kami sudah merekap hasil jual produk kami di, di 4 titik, yaitu yang pertama di Kansis itu ada total 33 produk yang terjual. Di CFD di, dan MIPA itu ada 22 produk, dan di Posta ada 20 produk, dan Asrama WSK itu ada 11 produk. Dan total terjualnya itu sekitar 86 produk. Sedangkan untuk pemasukannya dapat dilihat bahwa produksi pertama itu kami eh, perkirakan mendapat pendapatan 291.000, produksi kedua itu ada 176.000, dan produksi ketiga itu ada 248.000. Produksi ketiga ini ialah penjualan dari Posta dan Asrama WSK. Sehingga total pemasukan kami yaitu sekitar 715.000. Berikut merupakan beberapa bukti transaksi dari penjualan kami. Kemudian untuk analisis keuangannya, pertama di sini pendapatan kami hitung pendapatan per 1 kali produksinya, di mana kami asumsikan kalau 1 kali produksi itu ada 30 botol dan harga per kemasannya itu 8.000. Kami pilih yang produk kecil karena kami banyak menjual produk yang kecil. Dan sehingga kami perkirakan pendapatan produksi kami itu 240.000, mana biaya tetap totalnya itu meliputi biaya peralatan dan lain-lain, dan totalnya itu 417.000. Sehingga, eh, dan juga kami hitung juga biaya per unitnya itu, di mana puding atau bahan dari puding sedotnya itu Rp5.033, dan kemasannya itu Rp1.000. Jadi total biaya per unitnya itu Rp6.033. Selanjutnya kami hitung juga titik BEP atau break even point-nya. Untuk BEP unitnya kami perkirakan kami akan mendapat modal kami kembali pada penjualan ke 212 dengan BEP rupiahnya itu ketika pendapatan kami 1.696.000 rupiah. Selanjutnya kami juga menghitung benefit cost rasionya, di mana total profit atau laba dalam 1 kali produksi itu sekitar Rp59.000, dan total pengeluaran 1 kali produksi itu sekitar Rp181.000, sehingga BC produknya itu dalam 1 kali produksi kami hitung 0,326. Dikarenakan 0,326 ini kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, berikut merupakan eh, proyeksi atau eh, ang- dana rencana dana anggaran kami, di mana
Kami berencana untuk mengembangkan produk atau riset meliputi uji rasa, inovasi varian, dan perbaikan formula dengan modal Rp660.000. Sedangkan untuk produksinya itu meliputi bahan baku seperti susu, bubuk, botol, dan lain-lain itu sekitar Rp1.700.000. Sedangkan untuk legalitas perizinan seperti BPOM, halal, dan uji laboratorium kami perkirakan totalnya Rp750.000 dan belanja ATK dan penunjang lainnya itu sekitar Rp75.000. Sehingga total dan rencana anggaran kami itu sekitar Rp3.185.000. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan terkait hasil penjualan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.